telah tertipu dengan khotbah-khotbah yang mengatakan bahwa yang penting kamu percaya Tuhan Yesus, maka kamu akan pasti masuk surga. Semua manusia dipenuhi dengan kebodohan di dalam hidup ini. Mereka hanya terus berusaha bagaimana mencari, bekerja, mendapatkan uang. Mereka hanya terus memikirkan pendidikan sekolah. Supaya apa? Supaya bisa dapat uang kalau pintar, sekolah tinggi, sekaligus pintar korupsi. Manusia diperbodohi dan manusia Mana sorgawi? Masuk surga bukanlah hal yang mudah. Jadi sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengingatkan kepada kita untuk marilah kita memikirkannya dengan sungguh-sungguh, terus kemudian melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Karena di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 13-14, kita perhatikan ayatnya. Demikian firman Tuhan, Matius 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, ini bukan perkataan pendeta. Hanya sedikit orang yang mendapatinya. Artinya sesuatu yang sangat sulit. Banyak manusia tidak bisa mendapatkan ini. Karena apa? Karena mereka telah tertipu dengan khotbah-khotbah yang mengatakan bahwa yang penting kamu percaya Tuhan Yesus, maka kamu akan pasti masuk surga. Kalau cuma hanya sekedar percaya, setan itu bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi setan itu gemetar dan ketakutan kalau ketemu Tuhan. Ini yang kita harus renungkan, teman-teman. Jangan kita menganggap hal seperti ini adalah hal yang tidak perlu kita pikirkan. Ya, bahkan banyak orang Kristen umat Tuhan yang menganggap hal ini tidak perlu dipikirkan. Itu keliru besar. Ya, banyak manusia cuma memikirkan bagaimana mereka bisa mendapatkan uang. Makanya mereka berjuang siang dan malam. Mereka bekerja sampai lupa keluarga, sampai lupa makan, sampai lupa istirahat, sampai lupa dengan kesehatan. Bahkan yang paling mengerikan, mereka lupa dengan Tuhan. Ini satu bahaya besar di dalam kehidupan umat Tuhan. Dengarkan teman-teman, lebih bagus Anda fokus kepada hal-hal apa yang penting untuk kehidupan kekalmu daripada untuk kehidupan dunia yang sementara. Kehidupan dunia ini sementara, sangat singkat. Saya melihat, maaf ya, hampir semua manusia dipenuhi dengan kebodohan di dalam hidup ini. Mereka hanya terus berusaha bagaimana mencari, bekerja, mendapatkan uang. Mereka hanya terus memikirkan pendidikan sekolah. Supaya apa? Supaya bisa dapat uang kalau pintar, sekolah tinggi, sekaligus pintar korupsi. Manusia diperbodohi dan manusia terjebak dengan mencari uang, mencari kenikmatan dunia dengan cara-cara yang tidak benar. Ayo, bertobat teman-teman. Pikirkanlah keselamatan hidupmu. Ya.
Karena manusia kalau sampai terhilang, Anda tidak bisa keluar dari situ. Anda tidak bisa keluar. Kalau Anda masuk neraka, Anda tidak bisa keluar dari situ. Jangan dibodokin, ada satu ajaran yang mengatakan kalau sudah masuk neraka, nanti sebentar disucikan, nanti akan keluar. Ini ajaran setan, ini ajaran penipu. Ya, Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Makanya Tuhan datang ke dalam dunia untuk memberikan penebusan dosa. Jadi masuk surga itu tidak mudah, teman. Sesak. Kita ulang ayatnya ini. Dalam ayat 13 Matius 7. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Sebentar, kita pelan-pelan ya. Masuklah melalui pintu yang sesak. Sesuatu yang sesak itu tidak mudah, teman. Ini bukan perkataan Yusuf Manubulu, tapi ini perkataan Tuhan. Renungkan baik-baik. Pintu ini sangat sesak. Artinya tidak mudah untuk dilewati. Tidak mudah. Ini bukan jalan tol. Ini bukan jalan arteri. Pintu yang sesak. Pintu yang tidak mudah untuk dilewati, teman. Ya. Karena banyak manusia memilih jalan yang mereka anggap enak buat hidup mereka. Manusia memilih jalan daging. Karena manusia memang dari sejak lahir dibalut unsur-unsur kedagingan. Ya, yang manusia kenal hanya papa mamanya. Manusia tidak kenal Tuhan. Nanti kalau sudah mulai remaja, orang tua ingatin, kenali Tuhan, cari Tuhan. Itu pun juga manusia tidak dengar. Ya. Orang tua pun juga kadang-kadang ya tidak pernah mengingatkan. Kadang-kadang saja mengingatkan. Hampir jarang orang tua mengingatkan. Jadi manusia itu terlalu sulit. Bukan karena Tuhan membuat jalan manusia terlalu sulit. Tetapi jalan untuk menuju kepada Tuhan itu adalah jalan yang tidak mudah. Karena keinginan manusia itu keinginan duniawi. Keinginan daging. Manusia lebih suka yang bersifat duniawi. Coba kalau manusia dikatakan akan ada untung 300 juta. Tidak tidur satu malam pun mereka jabani. Ya. Tidak tidur 3 malam pun mereka jabani. Kalau dibilang nanti ada untung 1 miliar. Tapi kalau disuruh menyembah Tuhan 1 jam, mereka tidak bersedia. Mereka menganggap itu hal yang itu tidak penting. Inilah yang membuat Anda jalanmu sulit sekali untuk menuju ke Tuhan. Inilah yang membuat Anda begitu susah untuk bisa mendapatkan Tuhan atau bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena pilihan manusia itu sendiri. Ya, makanya jauh-jauh hari 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah berkata kepada bangsa Israel bahwa masuklah melalui pintu yang sesat. Karena sedikit sekali orang yang mendapatkan. Pikirkan teman-teman. Manusia lebih suka ngobrol, lebih suka kongko-kongko dengan teman, lebih suka WA-an, main WA sampai jam 3 pagi, tahan mereka sampai tidak tidur pun. Grup itu saya perhatikan. Begitu asiknya manusia dengan semua kegiatan duniawi. Sampai mereka melupakan Tuhan. Sampai mereka mengabaikan Tuhan. Mereka menganggap menyembah Tuhan itu tidak penting. Padahal Tuhan Yesus datang memberikan contoh. Bagaimana dia berdoa semalam-malaman menyembah Bapa di surga. Ya, gak usah bilang lagi yang agama-agama lain. Saya bicara ini untuk umat Tuhan. Umat Tuhan saja tidak mudah untuk bisa pergi ke surga. Tidak mudah, teman-teman. Jangankan umat Tuhan, pendeta saja sulit.
Karena apa? Karena naluri kedagingan manusia terlalu tinggi, terlalu kuat mengikat, membalut hidup manusia. Sehingga manusia tidak mau karena terlalu sesak. Artinya terlalu sukar melewati jalan itu. Karena keinginan manusia itu keinginan daging. Ya. Manusia tidak mau berusaha, tidak mau berjuang. Itulah yang membuat manusia sulit sekali untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita lanjut lagi ayat ini. Kita pelan-pelan supaya bisa paham ya, teman-teman. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Ya, lebar pintu, luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Karena itu pilihan manusia. Manusia lebih suka seperti itu. Ya. Manusia kalau diajak untuk menyembah Tuhan, diajak untuk doa puasa, nanti dulu. Banyak gereja menganggap puasa itu sudah tidak penting. Padahal Tuhan Yesus memberikan contoh teladan yang sempurna. Sebelum dia memulai sesuatu, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Tidak mudah, teman. Itu artinya dagingmu harus mati. Baru engkau bisa mencapai kerajaan itu. Karena Tuhan sudah berkata di dalam firman-Nya, darah dan daging tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Ya, bagaimana membangun darah dan daging? Ya dikasih makan. Dikasih makan, teman-teman. Ini hal yang perlu kita ingat. Perlu kita pikirkan. Perlu untuk kita waspada. Ya, karena tidak mudah, teman-teman. Tidak mudah. Lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Ya. Manusia kalau urusan pendidikan, wah, biar sampai di ujung dunia, sampai di Amerika, sampai lewat Amerika, kalau bisa dikejar terus. Saya butuh pendidikan, saya ingin jadi orang pintar. Itu pengetahuan dunia yang sifatnya sangat kecil sekali manfaatnya buat hidup manusia. Bahkan mungkin tidak ada manfaatnya. Ya, karena banyak orang pintar dalam pendidikan ilmu pengetahuan, tapi disertai dengan pintar juga di dalam kejahatan. Hati-hati, teman-teman. Saya menyampaikan hal ini memang tidak banyak orang yang suka. Tapi saya perlu untuk lakukan supaya saya tidak berhutang kepada Tuhan. Tidak banyak orang yang suka kepada apa yang saya sampaikan. Ya, karena manusia itu lebih cenderung untuk hahaha. Kalau pendetanya lucu, wah, itu luar biasa. Ya. Atau kalau pendetanya menawarkan hal-hal daging, kesembuhan, sembuh matamu, sembuh ginjalmu, sembuh jantungmu, wah itu dikejar. Gereja akan penuh membeludak sampai tidak ada tempat. Ya. Karena yang dikejar manusia hal-hal daging. Jantungmu hanya bisa bertahan berapa lama, teman? Ya. Ginjalmu hanya bisa berfungsi berapa lama? Begitu banyak orang yang gagal ginjal. Itu menunjukkan semua itu hanya sementara. Kehidupan dunia ini hanya sementara. Engkau perlu mempersiapkan kehidupan kekal. Jangan main-main dengan hidup ini. Tuhan sudah mati di kayu salib. Dia investasi dengan harga yang mahal. Dia mengasihi hidupmu. Jangan sia-siakan hidupmu. Tuhan mengaruniakan kehidupan itu dengan mahal. Tuhan berjuang sampai menyerahkan nyawanya. Terus apa usahamu? Harus ada kerjasama dengan Tuhan. Ya, Tuhan sudah buka jalan. Tapi kecenderungan hati manusia lebih suka kepada duniawi, lebih suka kepada kedagingan. Inilah yang membuat manusia tidak mudah. Kita baca terus ayat ini, coba kita lihat. Dan banyak orang yang masuk melaluinya.
Ya, maksudnya pintu yang luas yang menuju kepada kebinasaan tadi. Banyak orang yang melaluinya karena orang lebih suka itu. Lebih suka itu. Jadi pintu untuk menuju kerajaan surga itu sangat sempit, tidak mudah. Karena manusia tidak mau lewati jalan yang sempit itu. Artinya, bukan Tuhan yang membuat Anda susah masuk kerajaan surga, tapi pilihanmu, keinginan dagingmu lah yang membuat Anda sulit untuk ketemu Tuhan. Ya. Tuhan itu ingin diperlakukan sebagai Tuhan. Kalau engkau cinta Tuhan, cari Tuhan. Berjuang dengan sungguh-sungguh. Kalau ditanya orang Kristen, mereka akan berkata, Tuhan itu harta yang tidak ternilai. Omong kosong. Omong kosong, dengarkan gereja Tuhan, itu omong kosong. Karena apa? Coba disuruh doa semalam suntuk, nyembah Tuhan. Mereka nggak punya waktu. Mereka tidak bisa. Karena mereka menganggap ketemu Tuhan itu tidak penting. Tapi coba kalau dibilang ada untung 3 miliar, 3 malam tidak tidur pun manusia jabani. Manusia durhaka. Tidak pernah cari Tuhan, tidak pernah cinta Tuhan di dalam hidup ini. Mau jadi apa hidupmu? Baru sebentar kalau mati mau ketemu Tuhan, enak aja kamu. Maaf ya teman-teman ya, kalau saya bicara agak keras. Tidak ada motivasi lain. Saya mengasihi siapapun Anda. Saya ingin supaya kita semua mengerti bagaimana caranya untuk kita bisa memperlakukan Tuhan itu sebagai Tuhan. Cari Dia, mulia. Kalau kita bilang Dia harta yang tidak ternilai, buktikan itu dengan tindakanmu. Buktikan itu dengan perbuatanmu. Ya. Buktikan. Jangan cuma uang yang menjadi hartamu. Karena kalau sudah uang manusia sampai di ujung dunia pun dikejar. Tapi kalau Tuhan itu begitu dekat. Tapi manusia tidak mau cari. Manusia tidak mau mendekat kepada Tuhan. Ya, teman-teman, Tuhan butuh keintiman dengan manusia. Ya, Tuhan butuh keintiman. Tuhan ingin manusia sangat dekat. Jadi tidak mudah ya teman-teman ya. Mari kita berjuang, kita bertobat saat ini. Semua kita. Ya. Kita bertobat sungguh-sungguh. Berhenti cuma dengarkan khotbah yang hahaha. Berhenti teman-teman. Ya. Cuma khotbah 3 langkah menuju kesuksesan. Bagaimana cara bertahan di dalam kehidupan ini. Ya. Bagaimana supaya doamu didengar. Ini khotbah-khotbah yang membuat Anda tertipu semua. Karena apa? Karena Anda tidak punya usaha yang sungguh-sungguh untuk bagaimana Anda bisa sampai menyentuh Tuhan. Ya, bagaimana sampai Anda bisa menyentuh Tuhan? Tidak mudah teman-teman. Kita lihat satu orang pendarahan perempuan. Ya, Anda masih ingat satu perempuan yang pendarahan 12 tahun? Bagaimana dia berjuang? Setiap hari dia pendarahan, keluar darah. Dengan tubuh yang sangat tidak berdaya, dengan tubuh yang sangat lemas. Tapi dia berjuang di tengah-tengah keramaian. Bagaimana dia bisa mencapai, menyentuh Tuhan. Orang yang di sekitarnya begitu banyak. Itu tidak menarik hati Tuhan. Itu tidak membuat Tuhan memalingkan wajah untuk melihat orang-orang seperti itu. Tapi Tuhan cari. Karena Tuhan melihat upaya. Tuhan lihat ada satu perempuan pendarahan 12 tahun. Yang begitu bersungguh-sungguh. Sudah hampir mati. Uangnya sudah habis. Semua sudah habis. Dengan begitu berjuang sungguh-sungguh. Dia cari. Dia kejar sampai terseok-seok. Dia bisa menyentuh Tuhan. Itu yang Tuhan palingkan wajah untuk melihat orang seperti itu. Ya. Kalau orang cuma model orang Kristen. Cuma hari Minggu datang ke gereja. Sorry ya teman-teman ya, saya bukan menghakimi Anda, saya bukan takut-takutin Anda. Kalau hanya begitu modelmu, Anda tidak akan ketemu Tuhan. Tuhan itu butuh dicintai. Tuhan itu ingin lihat cinta kita. Bagaimana kita punya perjuangan untuk menyatakan bahwa Dia segala-galanya. Dialah kerinduan kita. Begitu teman-teman. Ya.
Saya ini baru masuk bagian kulit-kulitnya saja. Supaya Anda mengenal Tuhan itu dia ingin diperlakukan sebagai Tuhan. Tuhan itu bukan hanya sekedar kalau kita baca, oh Tuhan Yesus. Tapi benar-benar kita perlakukan dia sebagai Tuhan. Kita cari, kita muliakan. Kita nyatakan bahwa dialah segala-galanya. Dialah kerinduan kita. Kebanyakan manusia tidak memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Mereka memperlakukan orang tua sebagai Tuhan. Jauh-jauh, cuma ingin pulang ketemu orang tua. Tuhan ingin diperlakukan seperti itu. Kerinduan kita seperti apa dengan Tuhan. Ya. Oke, kita masuk sedikit lebih dalam. Di dalam Matius 10 ayat 38. Apa kata firman Tuhan di situ? Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Iya. Barang siapa tidak memikul salibnya, ia tidak layak bagiku. Ya. Yang begini-begini memang manusia tidak suka. Mereka kalau sudah lihat saya tampil cuma bahas firman Tuhan, manusia tidak suka, orang Kristen tidak suka. Tapi kalau bahas yang apa namanya, yang hal-hal ya bicara-bicara tentang apa namanya posisi atau bicara-bicara tentang hal-hal yang lain, wah itu banyak sekali yang suka, banyak yang nonton. Ya, teman-teman, kenapa? Karena memang manusia punya hati itu tidak kepada Tuhan. Manusia itu sangat jauh dari Tuhan. Tapi tidak mengapa. Saya tidak berhutang, saya sudah sampaikan kepada Anda. Anda mau masuk neraka itu urusanmu sendiri. Ya. Dikatakan dalam Matius 10 ayat 38 tadi, barang siapa yang tidak mau pikul salib, dia tidak layak jadi pengikutku. Ini Tuhan loh yang bicara. Ya. Apa artinya memikul salib? Memikul salib bukan karena Anda mengenakan kalung salib. Ya. Memikul salib bukan karena Anda sebagai orang Kristen. Ya. Memikul salib itu artinya engkau harus siap dihancurkan dari batok kepala sampai ke kaki. Artinya kedaginganmu harus dimatikan. Sudah siapkah engkau? Tidak mudah, teman. Ya. Jangan Anda pikir cuma dengar kata salib. Oh, itu mah orang Kristen gampang itu. Pokoknya kalau orang Kristen itu pasti pikul salib. Kalau sudah ada lambang salib di rumahnya berarti sudah orang Kristen. No, teman-teman. Ya. Kalau orang lain, kalau cuma beragama bisa. Oh, kalau mereka lihat ada tanda salib, ya dipasang di gereja, dipasang di rumah-rumah. Oh, itu sudah orang Kristen pengikut Tuhan Yesus. No. Di depan manusia, di depan agamawi, di depan gereja, memang seperti itu. Tapi di depan Tuhan, salib itu berbeda, teman. Apa artinya salib? Engkau harus siap dihancurkan dari batok kepala sampai ke kaki hancur. Engkau harus siap diremukan. Karena Tuhan inginkan supaya daging mati. Makanya Tuhan bilang, matikan keinginan dagingmu. Barang siapa hidup dari roh, dia akan hidup. Tapi barang siapa hidup dari daging, dia akan mati. Nah, bagaimana caranya supaya engkau hidup di hadapan Tuhan? Dagingmu dimatikan. Engkau harus matikan dagingmu. Sampai puncak-puncaknya, sampai ujungnya. Manusia itu harus siap dari batok kepala itu dihancurkan. Darahnya ditumpahkan. Ya, makanya ada satu ajaran kepercayaan yang selalu mengatakan halal darahnya. Halal darahnya. Itu karena apa? Itu setan, tapi banyak orang tidak mengerti. Ya. Ada satu agama dengan kekerasan dan selalu berteriak-teriak halal darahnya. Halal, darah orang kafir halal. Itu ajaran setan, teman. Ya. Cuma banyak orang tidak mengerti. Kenapa? Karena memang setan haus darah. Jadi dunia ini begitu membenci, dunia ini akan mempersulit hidup kita sampai darah kita dicurahkan, ditumpahkan. Itulah salib. Apakah Anda siap? Kalau engkau tidak mau pikul salib kata Tuhan, engkau tidak layak jadi pengikutku.
Coba cek para rasul. Semuanya mati disembelih, dipotong bebek angsa, dikorok semua. Tidak mudah, teman. Ya, jangan Anda pikir sudah jadi orang Kristen, oh sudah pasti nanti sampai ke surga. Tidak. Saya tidak mau menipu Anda dengan mengatakan janji manis. Tidak, teman. Saya datang untuk memberitakan firman yang sesungguhnya yang tertulis dengan firman di dalam Alkitab ini, supaya Anda benar-benar firman itu hidup di dalammu. Jadi firman itu hidup di dalammu, bukan hanya hidup di dalam Alkitab. Engkau harus jadi pelaku firman. Firman itu harus hidup, harus dilakukan di dalam hidupmu. Ya, barang siapa yang tidak mau pikul salib, dia tidak layak jadi pengikutku. Semua rasul-rasul habis disembelih. Ya, karena apa? Karena setan tidak suka. Setan tidak suka marah kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Para rasul yang memberitakan kabar keselamatan, setan marah besar. Ya, makanya kalau ada ajaran yang selalu berkata halal darahnya, itu ajaran setan, teman. Cuma banyak orang tidak mengerti. Dengan begitu bangga, kami orang beragama, saya sudah beragama, agama kami ini. Dengarkan teman-teman, hati-hati. Ya, tapi itu sudah ketetapan Tuhan. Barang siapa yang tidak mau pikul salib, dia tidak layak jadi pengikutku. Tidak mudah kan teman-teman? Bukan kata pendeta loh, bukan kata Yusuf Manubulu, tapi Tuhan sendiri yang bicara. Dalam Matius 10 ayat 38, dalam Lukas juga diulangi. Ya, bahwa barang siapa tidak mau pikul salib dan sangkal diri, dia tidak layak jadi pengikutku. Pertanyaan saya, Anda pengikut gereja? Anda pengikut siapa? Atau Anda pengikut Tuhan Yesus? Kalau Anda pengikut Tuhan Yesus, Anda harus matikan dagingmu. Siap atau tidak, suka atau tidak, ini persyaratan mutlak karena ini tertulis di dalam firman Tuhan. Roma pasal 12. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis.
Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma pasal 13. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang, keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma pasal 14. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri.
Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Mana Sorgawi.